Sungguh, aku amat bahagia sekali ketika Mas Rudi mengajakku pindah rumah yang baru dibelinya secara cicilan, namun amat bagus dan sesuai dengan seleraku. Apalagi dari pernikahanku yang memasuki tahun kelima ini, kami telah diberi seorang momongan anak perempuan yang cantik dan lucu sekali. Usianya baru menginjak 3 tahun. Sebelum ini, kami menempati rumah kontrakan yang kami sewa secara tahunan. Namun, merasa semakin besarnya dan untuk perkembangan pertumbuhan anak kami, makanya Mas Rudi mengambil inisiatif untuk mengambilnya juga. Meski dengan harga yang cukup mahal menurut aku. Padahal, dulunya orang tuaku mengajakku untuk tinggal serumah dengan mereka. Namun, karena inisiatif Mas Rudi yang ingin membentuk keluarga yang mandiri, maka sebagai istri, aku harus menurut kata suamiku. Kini kami sudah menempati rumah hasil jerih payah kami selama ini, yang meskipun cicilan. Namun, bentuk dan luas bangunan rumah ini amat cukup untuk kami membesarkan anak-anak kelak. Mas Rudi amat tepat memilih lokasi yang masih cukup jauh dari hiruk-pikuk kota. Juga telah memiliki berbagai fasilitas dan akses yang mudah ke tempat kami bekerja. Sengaja hingga saat ini, aku tidak mengambil pembantu atau babysitter, karena aku ingin membesarkan anakku dengan kasih sayangku sendiri, dan memberikan perhatian untuk pertumbuhan buah hati kami. Jika aku berangkat kerja, maka anakku aku titipkan ke rumah ibu yang letaknya tidak jauh dari kantorku. Jadi, jika istirahat kantor aku bisa melihat anakku. Ibuku pun tidak keberatan jika anakku aku tinggal. Beliau amat suka dan sebagai hiburan baginya, karena adikku yang bungsu sering tidak di rumah dan sibuk kuliah. Kini setiap sore, aku selalu menjemput anakku di rumah ibu. Setiba di rumah, aku pun beres-beres pekerjaan rumah juga masak seperlunya untuk sarapan kami sekeluarga. Syukurlah suamiku orangnya tidak neko-neko. Ia amat menikmati saja apa yang aku suguhkan di meja makan. Padahal, aku tahu ia amat lapar jika pulang kantor malam hari. Aku selalu membuatkan masakan kesukaannya jika hari Sabtu di mana kami bisa berkumpul lengkap karena libur kantor. Biasanya kami mengisinya dengan masak-masak, atau terkadang makan di luar, atau berkunjung ke rumah ibu. Dan biasanya, ibu sudah menyiapkan makanan kesukaan kami. Selama ini, aku rasakan hidupku amat bahagia memiliki seorang suami yang pengertian dan baik. Dengan rutinitas yang semakin padat juga karena kenaikan jabatan suamiku, maka akhirnya aku pun minta mengundurkan diri dari pekerjaan. Karena buah hatiku amat membutuhkan perhatianku. Namun, pimpinan tempat kerjaku malah meminta aku agar tetap bergabung dengan mereka dan aku diberi kelonggaran dengan kerja paruh waktu. Aku diberi kebebasan bisa masuk kantor, atau terkadang mereka memberikan aku perintah kerja dengan fasilitas online yang terhubung ke rumah aku. Mereka merasa amat membutuhkan tenagaku. Jadi, kini aku seakan lega, karena selain bisa terus eksis di pekerjaan aku, juga bisa mengawasi perkembangan anakku. Namun, kini kebahagiaan aku agak sedikit terganggu dengan adanya gangguan-gangguan kecil di rumahku. Jika di saat aku akan keluar rumah dengan mobilku, selalu melewati pos penjagaan yang dijaga seorang satpam perumahan. Aku amat merasa tidak nyaman akan pandangannya yang aku rasa amat kurang ajar itu. Aku merasa risih dipandangi seperti itu. Aku juga merasa tak nyaman jika berpapasan dengannya. Sudah sering memang kejadian ini aku alami di pos rumahku ini. Pernah aku ingin bilang pada suamiku, namun aku masih menahannya agar dia tak merasa terganggu. Namun, tiap kali aku lewat dan bertemu pandang dengannya, dia selalu menatapku seperti menatap secara tak biasa. Akhirnya, aku tak tahan. Suatu malam, aku bicarakan dengan suamiku. "Pak, Papa kenal dengan satpam yang hitam dan gendut itu, Pak?" tanyaku. "Yang mana?"
Suamiku bertanya balik dan mengingat-ingat. Itu tuh yang berewokan itu, kataku menerangkan. Oh, Abang Saroji. Ya itu namanya Abang Saroji. Lalu suamiku bertanya, memangnya mama ada urusan apa dengan dia? Lalu aku jawab, dia kok jika melihat aku tuh seperti mau menelanku mentah-mentah lupa. Sambil tertawa, suamiku bilang, dia orangnya baik kok, papa aja sering ditawari kopi jika papa pulang malam. Mungkin dia gak tahu kali jika mama adalah istri papa, terang suamiku. Tapi dia amat kurang ajar lupa dari pandangannya itu, terangku lagi. Yah, mungkin dia jarang lihat orang cantik seperti mama, jadi dia tuh masih agak kaget, jawab suamiku sambil tersenyum padaku. Papa, jawabku agak manyun. Aku takut, Pak, jawabku lagi. Ya mungkin aja mama dia lihat agak lain dengan yang lain. Misalnya mama jarang senyum atau nyapa dia, jadi ya dia kayak itu, terang suamiku lagi. Aku diem mendengar keterangan suamiku. Memang ada benarnya juga kata-kata suamiku itu. Selama ini aku jarang bertegur sapa dengan satpam itu, apalagi mau senyum. Memang sih, aku itu. Di blok rumahku memang baru ada 2 rumah yang terisi. Namun, jarak rumahku dan rumah yang satu lagi agak jauh. Apalagi penghuninya jarang keluar rumah dan tampaknya rumah itu jarang ditempati pemiliknya yang seorang karyawan swasta di Jakarta. Mungkin rumah itu diambilnya hanya untuk investasi saja. Aku jarang melihat penghuninya dan masih menurut suamiku, kita yang tinggal di tempat baru ini harus bisa agak sedikit ramah kepada masyarakat sekeliling, sebab pemukiman ini baru saya selesai dan di balik tembok pembatas perumahan ini ada perumahan penduduk setempat. Suamiku pun berkata bahwa tenaga-tenaga pembantu di blok-blok lain, kebanyakan dari penduduk di balik tembok itu termasuk satpamnya. Aku pun akhirnya berusaha merubah sikapku selama ini kepada satpam itu. Suamiku juga pernah dapat informasi dari pihak pengembang bahwa Bang Saroji itu adalah jawara di kampung itu. Dan karena alasan keamanan, makanya pihak pengembang merekrutnya jadi tenaga keamanan di kompleks ini. Jadi, tidak heran jika di antara sekian banyak tenaga satpam di kompleks itu adalah anak buah Bang Saroji. Jelas suamiku. Makanya, suamiku pun berusaha berbaik-baik dengannya sebab tidak ingin nantinya diganggu oleh mereka. Hari-hari berikutnya, aku pun kembali sibuk seperti biasanya keluar dan masuk kompleks jika ada keperluan. Kini, aku sudah berusaha untuk menyapa dan berbaik-baik dengan satpam itu. Memang dia juga sudah mulai tidak menakutkan aku lagi jika bertemu di pos. Namun, yang aku masih risih adalah pandangan matanya ini yang membuatku kurang nyaman. Padahal aku sudah berpakaian dengan benar dan menurut norma ketimuran. Aku pun semakin merasa tak nyaman jika dia yang menjaga di pos itu. Kini, aku semakin kesepian karena suamiku semakin sering dinas keluar kota karena jabatannya bertambah tinggi. Terkadang, Mas Rudi keluar kota untuk seminggu atau paling cepat 3 hari. Saat aku di rumah berdua dengan anakku, seakan ada yang mengintai. Kadang, jika tengah malam terdengar kerasa kusuk di pagar rumahku atau lemparan kerikil di atapnya. Aku sering melihat keluar rumah, namun aneh tak ada seorang yang terlihat. Apalagi, aku takutnya karena rumah di sebelahku masih banyak yang kosong. Ingin rasanya malam itu, aku menelpon Mas Rudi atau minta pertolongan polisi. Namun, tidak kulakukan karena takutnya nanti malah ditertawakan karena belum ada bukti bahwa aku mendapat teror. Maka, semua itu aku pendam saja di dada. Aku hanya berasumsi positif saja. Mungkin itu adalah bunyi musang atau tikus yang berjalan mencari makanan di malam hari. Akhirnya, malam itu aku tertidur. Karena pikiranku mulai capek,
Untunglah anakku tidak terganggu oleh bunyi-bunyian itu. Ia terlihat amat lelap tidurnya di kamar sebelah. Pagi-pagi, aku bangun dengan perasaan masih ngantuk yang amat sangat karena malam aku tertidur amat larut. Pagi itu, suamiku nelpon mengabarkan bahwa ia mungkin pulang agak bergeser harinya, sebab banyak urusan yang belum kelar pada waktunya. Aku mengiyakan saja permintaan suamiku itu. Tidak lupa ia juga menanyakan keadaan anak kami. Aku pun kembali larut dengan rutinitasku seperti biasanya. Aku kembali mengantar anakku sebelum masuk kantor. Syukurlah, di kantor pekerjaanku tidak terlalu banyak. Aku hanya bertugas memeriksa hasil kerja stafku, lalu aku bisa sedikit santai. Sore, seperti biasanya, aku pulang dan menjemput anakku ke rumah ibu. Aku sempat istirahat sebentar di rumah ibu dan berbincang dengan beliau. Tak lama kemudian, aku pun pulang ke rumahku melalui jalan yang sore itu agak sedikit macet. Syukurlah sampai di rumah, tidak terlalu malam ya, kira-kira jam 19.00 WIB. Beberapa hari kemudian, suamiku pulang dan membawa sedikit oleh-oleh untuk kami. Aku sangat bahagia, karena kini kami berkumpul kembali seperti biasanya. Karena oleh-oleh yang dibawa suamiku tidak sanggup kami habiskan sendiri, ia menyarankan agar makanan itu diberikan saja pada Bang Roji. Aku sih setuju saja sebab tidak mungkin bagi kami akan menghabiskan makanan itu. Namun, suamiku minta aku yang mengantarkannya ke Bang Roji yang sedang berjaga di posnya. Ya, hitung-hitung basa-basi, pikirku. Aku pun keluar rumah dengan mengendarai sebuah sepeda santai menuju ke posnya. Syukurlah malam itu, ia yang sedang jaga dengan sapaan lembut aku sapa dia. "Bang Roji lagi jaga ya bang?" tanyaku. "Oh, Ibu Risa, ada yang perlu saya bantu?" jawabnya basa-basi. Enggak kok bang, ini tadi Mas Rudi dari luar kota dan ia titip oleh-oleh ini. Aku menyodorkan bungkusan itu padanya. "Aduh, kok ngerepotin toh bu?" katanya. "Ah, enggak kok bang, ada lebih aja," jawabku. Ia pun menerima bungkusan yang kubawa itu, walau dengan sedikit rasa sungkan, aku lalu minta diri untuk pulang. Menjelang pulang, ia tak henti-hentinya berterima kasih padaku dan juga titip salam buat Mas Rudi. Dalam hati aku tersentuh juga. Rupanya, dia juga baik tak seperti dugaanku selama ini. Dia sempat menawariku kopi di posnya sebagai basa-basinya padaku. Namun, dengan alasan bahwa suamiku menunggu di rumah, aku pun menolaknya dengan halus dan pamit pulang. Aku lega sekali malam itu. Ternyata dia sungguh baik. Tidak terlihat sedikit pun kebenciannya padaku juga mata nakalnya yang sering menatapku. Malam itu, aku pun bilang pada suami tentang salam yang dititip Bang Rojim padaku. Suamiku pun lalu bilang, "Berarti aku salah sangka selama ini. Mungkin saja tindakanku yang kurang berkenan pada dia selama ini." "Nah kan apa kata papa?" kata suamiku. "Semua itu tergantung kitanya mah. Dia baik kok kalau menurut papa." Habis berkata, aku melihat suamiku senyum-senyum sendiri. Nah, aku tahu jika sudah begitu dia pasti ada maunya. Aku lihat anakku sudah tidur di kamarnya. Dengan sedikit kode dari suamiku, aku pun masuk di tempat peraduan kami dan menutup pintu. Malam itu, kami ingin menuntaskan kerinduan yang mulai jarang kami dapatkan karena kesibukan aku juga Mas Rudi. Beda sekali jika dibanding saat-saat tahun pertama kami menikah dulu, kini pun paling sering seminggu sekali. Itu pun jika tidak terlalu capek. Terkadang aku yang siap namun suamiku tak siap. Terkadang dia sudah siap namun aku yang lagi capek atau datang bulan. Dahagaku ingin aku tuntaskan bersama Mas Rudi suamiku. Baru saja, tiba-tiba kami dikejutkan oleh bunyi kresek-kresek di jendela kamar kami. Ia bergegas melihat ke arah jendela dan membuka jendela ingin melihat apa yang terjadi di luaran. Aku juga berusaha beranjak dan menuju jendela tempat suamiku berada, namun kami
tidak melihat adanya aktivitas di luar itu. Semua sunyi senyap, padahal tadi kami tahu ada orang yang sedang mengawasi kami. Juga di bawah jendela ada jejak rumput yang terinjak. Dengan sedikit emosi suamiku lalu keluar rumah dan akan melaporkan ke pos jaga satpam. Dia lalu keluar rumah di malam yang gelap itu menuju pos satpam. Aku disuruh tinggal di rumah saja agar bisa menjaga anak kami. Tidak lama kemudian, suamiku pulang dan bilang ia sudah lapor pada satpam dan dijanjikan akan selalu melakukan patroli. Maklum malam itu yang jaga hanya Bang Roji, kata suamiku. Semenjak kejadian itu, aku semakin yakin bahwa si pengawas itu memang ada. Mungkin selama ini kami selalu diawasi jika akan melepas rindu. Apalagi jejak rumput yang ada di pekarangan rumah kami menandakan ada seseorang yang memang iseng. Pikiran aku langsung saja tertuju pada Bang Roji pelakunya. Sebab, mana mungkin bisa malam itu orang lain masuk blok rumah kami sedangkan sekeliling ditembok. Namun, saat dilaporkan suamiku Bang Roji beralasan bahwa mungkin saja ada orang dari kampung di balik tembok itu. Lagian, ia berjanji akan mencari orang yang mengganggu itu. Berbagai pertanyaan kembali berada di kepalaku tentang keterlibatan Bang Roji selama ini. Apalagi di blok aku tinggal hanya kami yang selalu ada di rumah. Beberapa lama kemudian, memang tak ada gangguan lagi. Meski saat suamiku berada di rumah, terkadang keluar kota. Aku kini sudah merasa aman dan tak ada lagi yang aku khawatirkan. Begitu juga dengan satpam yang bernama Saroji itu, ia terlihat sudah mulai akrab dengan aku dan keluargaku. Dia sering menyapa dengan ramah. Melihat aku yang agak kerepotan mengasuh anakku dan mengantar ke rumah ibu, suamiku menyarankan untuk mencari babysitter. Pernah suamiku ngobrol dengan Bang Saroji saat berhenti di pos jaganya. Dalam omong-omong itu, Bang Roji menganjurkan agar anak kami diasuh istrinya saja jika kami pergi kerja. Saat itu, aku kurang respek terhadap anjuran suamiku, sebab aku masih belum bisa menerima orang seperti keluarga Bang Saroji itu. Namun, lama-kelamaan, aku semakin kerepotan juga. Lalu, aku minta agar istri Bang Roji yang bernama Mpok Esi agar mau menjaga anakku di rumahku. Apalagi, dia juga bisa bantu aku nyuci pakaian kami. Dan kini, Mpok Esi sudah bekerja di rumahku meski hanya setengah hari. Terkadang, anakku dibawanya ke rumahnya di balik tembok kompleks ini. Kini, aku sudah merasa agak tenang dan tak kerepotan lagi. Apalagi suamiku sering berada di luar kota. Bagiku, mengenai gaji Mpok Esi tidaklah masalah. Yang penting, aku merasa nyaman meninggalkan anakku padanya. Begitu juga, Mpok Esi tidaklah terlalu cerewet orangnya. Ia cenderung amat penurut. Dia tampaknya amat takut dan patuh pada suaminya Bang Roji. Dan selama ini, aku lihat dia amat senang kerja setengah hari di rumahku. Suatu hari, di saat aku libur kerja, aku sempat nanya-nanya padanya. Rupanya dia adalah istri tua Bang Roji. Aku heran juga, kenapa orang seperti Bang Roji bisa punya istri dua? Apakah tidak repot menafkahi kedua istrinya? Lalu Mpok Esi bilang bahwa ia memang amat kesulitan dalam keuangan, di mana anaknya yang 2 orang itu harus sekolah, dan gaji suaminya yang harus dibagi 2 kepada istrinya itu. Aku pun bertanya, kenapa dia mau dimadu? Dengan sedikit sedih dijawabnya, bahwa sudah gak mungkin, karena anak-anaknya butuh bapak. Apa jadinya nanti anak-anaknya jika tak memiliki bapak yang akan menafkahinya? Apalagi Mpok Esi tidak memiliki keahlian yang bisa diandalkan untuk mencari nafkah. Lalu, beliau bercerita tentang asal mulanya, dia terpikat pada Bang Roji yang dulunya adalah seorang preman kampung, lalu menuntut ilmu dan jadi jawara.
Padahal dulunya Esi sudah dilamar oleh anak juragan sapi asal kampung tetangga. Dan saat itu dia malah terpikat oleh sosok Saroji yang jawara kampung itu. Dan jika dilihat dari sosok wajah, ia tak ada apa-apanya dibanding anak juragan sapi itu. Apalagi anak juragan sapi itu sekarang sudah jadi orang yang kaya di kampungnya. Dengan sedikit sedih Mpok Esi berbincang panjang lebar tentang latar belakang suaminya yang kelam itu. Begitu juga dengan istrinya yang sekarang. Bang Roji mendapatkan istri mudanya di saat istri mudanya itu dulu kuliah kerja nyata di kampungnya. Istri muda Bang Roji memang masih muda dan menurut Mpok Esi masih seusiaku. Namanya Indri. Dulunya dia kuliah di sebuah universitas swasta dan melakukan kuliah kerja nyata di kampung itu. Nah, Bang Roji amat kepincut dengan gadis kota yang cantik itu. Entah bagaimana caranya kata Mpok Esi, Indri malah mau saja dikawini Bang Roji yang terpaut usia 20 tahun darinya itu. Kini Bang Roji sudah berumur 49 tahun, kata Mpok Esi. Masih menurut Mpok Esi, dulunya sempat ribut-ribut dengan orang tua Indri yang tidak setuju atas perkawinan Bang Roji dan anaknya itu. Namun karena saat itu Indri sudah keburu mengandung, akhirnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kini dari istri keduanya, Bang Roji mendapatkan seorang anak yang berusia 10 tahun. Makanya, sekarang Bang Roji agak kerepotan memenuhi kebutuhan hidup kedua istri dan 3 orang anaknya itu. Kalau dulu dia cukup banyak uang, karena dari parkir dan kutipan pedagang kaki 5 di pasar, dia mendapatkan uang jago. Namun, sekarang sudah tak bisa lagi karena sudah diambil alih pemerintah. Aku cukup terenyuh mendengarkan keterangan Mpok Esi itu. Aku pun kini selalu memberinya uang agak berlebih agar dia bisa kubantu semampuku. Sebab aku merasa dia amat bisa diandalkan untuk membantu aku. Kini kehidupan aku pun berlanjut seperti biasa. Namun kini gangguan di malam-malam kembali mulai mengusikku. Aku merasa ada sepasang mata yang sedang mengintipku saat tidur di kamarku. Namun aku tidak terlalu takut, sebab aku tahu itu hanyalah orang iseng dan tak bermoral. Selain itu, atap rumahku sering dilempar kerikil, aku pun tetap mengacuhkannya. Aku juga tidak melaporkannya pada suamiku. Dan kini, aku kembali merasakan bahwa yang mengganggu aku itu adalah orang yang sama, yaitu Satpam Saroji. Aku heran kenapa dia masih saja melakukan hal yang demikian. Padahal, aku sudah berbaik-baik pada istrinya. Aku tidak mau terlalu memikirkannya. Tidak adil rasanya jika aku ikut melibatkan istrinya yang sudah amat susah karena perbuatan Bang Saroji. Aku yakin saja itu perbuatan Satpam Saroji. Sebab di balik sikap baiknya itu tersimpan maksud yang aku tidak tahu. Aku merasakan juga dia sering mencuri-curi pandang padaku di saat dia membuka portal gerbang blok rumahku. Dan sampai sekarang, aku tidak punya bukti tentang perbuatannya itu. Aku hanya merasa dari bisikan naluriku saja bahwa orang ini tidak baik itu saja, dan aku pun bersama suami pun kembali seperti biasanya. Suamiku pun pulang dari luar pulau dan kami pun melakukan refreshing. Kami pun pulang ke rumah malamnya, dan malam itu kami menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi. Di saat itu, aku merasakan ada yang mengintai kami. Namun, untunglah suamiku telah mematikan lampu dan menggantinya dengan lampu tidur yang cahayanya cukup temaram. Suamiku membisikku, "Mak, ada yang ngawasi," katanya. Rupanya, bukan aku saja yang merasakan, suamiku pun tahu. Selama suamiku berada di sisiku kami mulai mengacuhkan tindakan iseng orang yang melakukan pengintaian itu. Bahkan kini, malah aku sepertinya sudah bisa melupakan semua itu, meski di hati kecilku masih merasa kurang nyaman. Aku semakin yakin orang itu adalah Bang Roji, sebab dari caranya memandang. Aku aja sudah dapat kuterka, apalagi sering melirikku jika ketemu.
Di depan aku aja, dia bersikap ramah dan sopan. Dia seperti musang yang berbulu domba yang siap untuk memangsa jika lengah. Lagian, kini aku punya teman bicara. Jika di rumah, yaitu istri tuanya Bang Saroji, dan bisa mengorek keterangan tentang latar belakangnya secara detail. Memang pernah istrinya bilang bahwa Bang Saroji itu pernah bersama dengan wanita lain selain istri-istrinya. Namun Empok Esi tak bisa melakukan apapun untuk mencegahnya. Ia tidak berdaya jika Bang Roji selalu mengancamnya untuk menceraikannya jika terlalu ikut campur. Aku yang mendengar penuturan Empok Esi itu semakin terenyuh melihat penderitaan dan tekanan batin menjadi istri Bang Roji yang tidak punya malu itu. Kini, aku menjalani kehidupan secara normal dan amat bahagia bersama suami dan putri semata wayangku yang kini berusia 3 tahun ini. Memang aku rasakan kini, kami sudah tidak lagi rutin melakukan kebersamaan bersama suamiku. Aku maklum saja karena Mas Rudi sering keluar kota dan aku disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan kantor. Juga rumah tangga yang membuatku seakan lupa akan hak dan kewajibanku. Kini, kami hanya 2 kali, sebulan kadang sekali saja. Memang, kuakui terkadang, di malam-malam tertentu, aku amat membutuhkan perhatian seorang suami kepadaku. Namun, aku memendamnya, sebab suamiku bekerja keras dan membanting tulang untuk kami juga nantinya. Makanya, aku sampai saat ini masih tetap menjalani malam-malam yang sepi tanpa suamiku. Hingga pada saat suamiku pulang, kami pun melepas rindu kami berdua. Malam itu, kami sangat bahagia. Begitupun dengan suamiku, dia langsung tertidur dengan nyenyak sekali hingga ia tak menyadari adanya sebuah SMS ke handphonenya. Aku yang saat itu belum tertidur dan masih meresapi kebahagiaan yang baru aku alami bersama suamiku meraih HP-nya. Aku tak sampai hati membangunkan suamiku. Iseng saja aku buka SMS itu dan aku amat terperanjat dengan kata-kata dalam pesan singkat itu. Pesan itu dari seorang wanita yang dari kata-katanya amat membuat bulu kuduku berdiri. Kalimat dalam SMS itu mengatakan bahwa dia senang bersama suamiku selama ini dan ingin mengulanginya lagi jika suamiku ke kotanya. Bagaikan petir di siang hari yang menghantam kepalaku, aku kaget sekali membacanya. Tidak aku duga sama sekali jika selama ini suamiku telah menyeleweng dariku, ia memiliki wanita lain di kota lain. Pantas saja selama ini ia tidak begitu acuh terhadapku dan seakan tidak membutuhkan diri aku dalam kebahagiaan suami istri. Aku memandang suamiku itu yang masih tertidur dengan nyenyaknya. Aku amat bersedih hati di saat malam-malam aku menahan gejolak sebagai seorang wanita dan merindukan kasih sayang suami. Namun, di tempat lain, suamiku malah main gila dengan wanita lain. Rasa marah bersiliweran di dadaku malam itu. Namun, sebagai wanita dewasa dan berpendidikan, aku tidak akan melakukan hal yang bikin ribut dan pertengkaran. Paginya di saat sarapan, kulihat suamiku terlihat amat gembira, seakan tak terjadi suatu apapun jua. Baru setelah sarapan pagi itu, aku minta waktu suamiku untuk membicarakan SMS yang aku baca tadi, malam. Pagi itu, dengan menumpang mobil suamiku, aku pun menuju tempat yang kami anggap sebagai tempat yang bagus untuk membicarakannya. Tempat yang kami pilih merupakan sebuah taman kota yang aku rasa cukup privasi bagi kami berdua. Sebelumnya, aku telah menitipkan anakku ke Empok Esi. Dengan kekakuan yang aku perlihatkan saat itu, membuat suamiku menjadi bingung. Ia menduga-duga apa yang akan aku bicarakan bersamanya saat itu. Apalagi, aku memilih tempat di taman kota ini untuk bicara 4 mata, padahal kata suamiku di rumah saja kan bisa. Aku lalu dengan perlahan bilang tentang SMS tadi malam. Suamiku sempat bingung, dan dengan kaget, ia mencari HP-nya dan membuka SMS di HP-nya.
ia kaget sekali melihat ada SMS dari wanita itu. Dengan muka merah dan menahan rasa malu yang amat sangat, ia minta maaf dan mengakui bahwa ia telah melakukan kekilafan di luar kota. Dengan memohon-mohon, ia minta agar aku mau memaafkannya. Ia pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku tentu saja tidak begitu saja percaya akan keterangannya itu. Aku hanya memikirkan nasib putri kami satu-satunya. Apalagi dia akan kehilangan keutuhan keluarganya. Hatiku amat hancur mendengar pengakuan suamiku itu. Dengan berbagai alasan, dia bilang bahwa ia juga merasa dijebak oleh rekan bisnisnya di daerah. Dengan memberinya sedikit ultimatum agar menjauhi perbuatannya itu, akhirnya dengan hati yang tidak karuan, aku kembali menerima suamiku. Namun aku tidak sepenuhnya percaya padanya. Ibarat gelas yang retak, amat sulit rasanya untuk menerimanya kembali utuh. Perlu waktu untuk mengembalikan proses kembali sedia kala. Kini, aku kembali kepada kehidupanku. Aku tetap melayani suamiku seperti biasanya. Namun jika sudah membayangkan saat dia denganku bayangan akan perbuatannya dengan wanita lain, itu kembali muncul hingga membuatku hilang semangat. Kini aku hanya melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri kepada suami. Ibarat kata hanya jiwaku, bukan lagi hatiku. Aku seakan mati rasa. Bayangan perselingkuhan suamiku membayangiku meski aku tidak melihatnya secara langsung. Keadaan rumah tanggaku semakin kacau semenjak kejadian suamiku itu. Suamiku pun tetap beraktivitas dan sering keluar kota, namun kini keadaan semakin gak karuan. Tampaknya wanita itu memang tidak memiliki rasa, sebab pernah aku telepon dan bilang padanya bahwa suamiku telah memiliki keluarga juga anak. Tampak dia tidak peduli dengan keadaan kami. Aku tidak kuasa mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan dan mengingat masa depan anakku kelak. Kini aku pun sudah tak peduli lagi dengan suamiku. Yang jadi prioritas bagiku adalah bagaimana membesarkan anakku ini kelak jika kemungkinan terburuk, yaitu perceraian terjadi. Aku hanya saja sedih karena awalnya keluargaku amat bahagia dan saling sayang. Berbagai bayangan buruk berkecamuk di pikiranku. Apa? Nanti kata keluarga besarku jika aku bercerai dengan suamiku ini? Tentunya aku yang akan mereka salahkan karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jujur saja bagiku, tidaklah sulit mencari pengganti Mas Rudi. Apalagi aku juga punya pekerjaan juga usia yang masih muda dan masih cukup mampu menarik hati seorang pria. Berpikir demikian, aku tak sampai hati jika nantinya anakku akan memiliki ayah tiri. Aku semakin sedih memikirkannya. Suamiku masih tetap seperti biasanya pulang dan tidur di rumahku. Kini keadaan seperti api dalam sekam dan tak mudah dipadamkan. Sampai saat ini, aku masih melaksanakan kewajibanku sebagai istri kepada suamiku. Tapi tidak seperti dulunya. Aku merasakan kebahagiaan di saat berduaan dengannya. Namun, aku paksakan diriku menerima perlakuannya ini. Hingga aku mendengar kehebohan yang cukup membuat kami menghentikan aktivitas ini. Suara kehebohan itu berada di halaman rumahku. Dengan mengenakan pakaian tidur, aku dan suamiku buru-buru keluar rumah. Di halaman, sudah ada 2 orang satpam yang menangkap basah seorang pemuda di dalam halaman rumahku. Rupanya, malam itu rumahku akan disatroni maling, namun berhasil digagalkan satpam. Dan satpam yang menangkap basah maling itu kebetulan Bang Roji. Dengan wajah babak belur, si maling itu digebukin hingga bonyok. Suamiku lalu mengikuti satpam yang membawa maling itu ke pos jaga. Rupanya maling itu adalah pemuda dari kampung sebelah, dan selama ini penghuni kompleks sering kemalingan karena ulahnya. Malam itu juga malingnya diserahkan ke polisi. Aku sedikit lega, berarti yang mengintip dan melakukan teror di rumahku adalah maling itu.
Aku pun kini semakin akrab dengan Empok Esi. Jika sebelum berangkat, dia sudah ada di rumahku. Jika aku libur ke kantor, kami sering ngobrol-ngobrol mengenai rumah tangga. Aku harus belajar banyak dari dia, karena bagaimanapun dia lebih tua dan lebih pengalaman dari aku. Begitu juga, kini aku tidak berprasangka lagi pada suami Empok Esi, yaitu Bang Roji. Bang Roji pun kini sering membantuku mengangkatin barang dari mobilku jika aku pulang dari mall membawa belanja keperluan sehari-hari. Aku pun sering memberinya sekedar uang rokok. Kadang juga, aku titipin ke Empok Esi, karena Bang Roji sering menolak pemberianku. Suatu hari, Empok Esi bicara padaku bahwa ia ingin meminjam uang untuk DP membeli sepeda motor. Empok Esi berjanji akan mengembalikannya dengan angsuran gajinya. Dengan niat untuk membantunya, aku pinjami dia uang. Rupanya dia membeli motor dengan cara kredit karena setelah dinas Bang Saroji bisa mengojek katanya. Masih menurut Empok Esi, suaminya agak malu jika langsung bicara padaku, atau suamiku sebab keluargaku telah banyak membantunya. Karena hubungan baikku dan keluarga Empok Esi terjalin, aku agak bisa melupakan kemelut keluargaku. Aku kini sudah bisa menganggap mereka adalah saudaraku, karena tidak jarang aku minta bantuan kepada mereka jika aku ada masalah yang tak bisa aku selesaikan. Misalnya, ada kabel yang putus, atau kadang aliran pompa yang rusak. Di suatu malam, saat suamiku sedang keluar kota, hujan turun dengan derasnya, dan mobilku sempat menerobos genangan air itu. Beberapa saat menuju jalan ke rumahku, mendadak mobilku mogok. Aku kelabakan dan bingung mau menghubungi siapa malam itu. Apalagi malam itu di sekitar jalan itu hanya ada 1-2 mobil yang lewat. Tiba-tiba aku dapat ide dan aku lalu menelpon ke rumah karena ada Empok Esi. Untunglah dia masih di rumahku baru menidurkan anakku. Aku minta bantuannya agar memanggil suaminya untuk menjemputku tidak jauh dari kawasan perumahan ini. Empok Esi menyanggupinya. Beberapa menit kemudian, Bang Roji datang dengan sepeda motornya dengan mengenakan mantel hujan. Aku yang masih berdiam dalam mobil bilang, "Mobilku mogok kena air dan mungkin mesinnya terganggu." Lalu Bang Roji berusaha membantuku dengan mendorong mobilku. Naas mobilku tak mau hidup, padahal sudah didorongnya agak jauh. Lalu Bang Roji bilang padaku agar mobilku ditumpangi saja dulu di warung dekat situ. Malam itu terpaksa menumpang di bonceng Bang Saroji dengan sepeda motornya hujan-hujanan dan memakai mantel hujan yang agak besar hingga diriku bisa terhindar dari siraman air hujan. Mau tak mau, aku duduk terpaksa seperti laki-laki, sebab mana mungkin bisa duduk nyamping pakai mantel seperti itu. Aku tak mempedulikannya lagi. Yang penting malam itu aku harus sampai rumah. Walaupun saat itu aku duduknya merapat ke punggung Bang Roji. Aku yakin dia tak terlalu merasakan pergeseran antara aku dan punggungnya. Apalagi yang aku tahu ia serius memperhatikan jalanan yang masih tergenang air. Beberapa saat kemudian aku sampai di rumah dan dengan berlari aku masuk rumah. Busanaku saat itu basah sekali. Aku langsung ke kamar mandi, sementara Empok Esi yang masih berada di rumahku menemui suaminya. Dan memberikan handuk kecil untuk mengelap tubuh suaminya itu. Sejak itu, hubungan keluarga kami semakin erat. Tidak jarang aku mengajak Empok Esi dan Bang Roji untuk jalan-jalan keluar kota. Mereka juga membawa seorang anaknya yang sering bermain dengan anakku. Saat itu aku membawanya ke Pantai Anyer yang cukup indah. Setiba di pantai itu, aku menyewa 2 buah bungalow untuk kami, keluarga Bang Roji, dan aku bersama anakku. Mereka amat senang sekali aku ajak. Bagi mereka, entah kapan bisa bertamasya ke pantai. Di bibir pantai itu, aku perhatikan mereka amat bahagia sekali berlarian bertiga dengan anaknya.
Dan dengan senang hati, anakku berlarian di pinggir pantai dengan mereka. Dari jauh, aku perhatikan kegembiraan itu dan jauh di lubuk hatiku ada rasa sedih. Sebab di saat-saat libur ini, seharusnya anakku mendapat perhatian dari ayah kandungnya. Namun, kini ayahnya sibuk dan di hari libur itu tak ada memberi kabar. Aku tahu dia kembali jatuh ke pelukan wanita itu. Hati kecilku berkata demikian. Syukurlah kini aku tak lagi mempedulikan suamiku itu. Yang ada dalam hatiku adalah gimana membuat buah hatiku bahagia. Hingga hari kedua pun, kami akhirnya pulang dengan terpancarnya rona bahagia di wajah keluarga Bang Roji. Dan hari demi hari berlalu, sebagai seorang wanita dewasa, tak bisa kupungkiri, aku membutuhkan seorang laki-laki di kehidupanku, apalagi di malam-malam saat masa seperti ini. Namun, heran kini, malah saat bersama suami, tiba-tiba semangatku yang sudah naik jadi hambar dan hilang. Aku berusaha untuk membangunkan kembali keinginanku itu, namun tetap hilang tanpa bekas. Kini yang ada di dalam diriku adalah rasa benci yang amat sangat kepada suamiku, dan tanpa aku duga, juga suamiku pun mulai berkata kasar padaku. Aku terperanjat dan amat kecewa. Selama kami menikah, belum pernah rasanya suamiku berkata kasar seperti itu. Kejadian ini semakin sering terjadi di dalam kehidupan pribadi kami. Kami pun lalu larut dengan kesibukan masing-masing dan seolah hidup dalam bara yang siap meledak. Aku amat kasihan pada buah hatiku, sebab kini ia seakan kehilangan sosok seorang ayah, padahal dalam usianya saat ini, ia amat membutuhkannya. Tak heran, kadang ia ingin ikut ke rumah Mpok Esi untuk tidur di rumah Mpok Esi. Apalagi di sana ada anak Mpok Esi yang sering mengajaknya main. Juga ia semakin akrab dengan Bang Roji. Ia terlihat dekat sekali dengan Bang Roji yang ia sebut dengan Pak D. Begitu juga Bang Roji juga senang dengan putriku itu. Sering putriku dibawa jalan-jalan dulu saat ia menjemput Mpok Esi. Kadang ia menangis. Jika Mpok Esi dan Bang Roji akan pulang, maka terpaksalah Mpok Esi merayunya dulu hingga tidur, lalu baru pulang. Begitu juga, putriku sering minta Bang Roji untuk datang ke rumah di siang hari. Ia amat terhibur dengan cara Bang Roji menghiburnya. Aku juga mengkhawatirkan itu, sebab sosok ayah pada dirinya akan hilang. Aku tak ingin putriku kehilangan sosok ayahnya. Bagaimanapun, masalah sedang membelit kami. Hingga terjadilah peristiwa yang membuatku semakin kacau dan bingung. Putriku dengan kemanjaannya selalu minta ditidurkan oleh Pak Diroj. Aku tak bisa melarangnya, sebab jika tak dituruti, maka dia akan terus menangis malam harinya. Pernah aku tak mengabulkan permintaannya itu, akibatnya aku yang malah kerepotan. Akhirnya, aku membiarkan Bang Roji yang menidurkan putriku di kamarnya, sedang Mpok Esi sudah pulang duluan sebab tugasnya hari itu sudah habis. Tidak jarang aku memanggilkan Bang Roji ke pos jaganya untuk menidurkan putriku. Berbagi keceriaan putriku juga sudah tak lagi terpengaruh jika ayahnya ada di rumah. Tampaknya ayahnya juga tak lagi memperhatikannya. Kini ia merasa lebih diperhatikan Bang Roji yang biasa dipanggil Pak Diroji, dan permintaan putriku itu sering membuatku pusing. Di saat suamiku keluar kota, putriku minta Bang Roji untuk bobo di kamarnya. Permintaannya membuatku heran. Dengan berbagai alasan aku bilang saja Pak D sedang kerja dan tak bisa menemaninya. Tapi dia tetap tak percaya. Dan malah malam hari itu aku terpaksa membawanya ke pos jaga sekedar membuktikan perkataanku. Barulah ia mau pulang setelah dibujuk Bang Roji. Kini Bang Roji, jika tak bertugas, maka ia pasti tidur di rumahku. Demi anakku, permintaannya itu aku penuhi saja. Untunglah istri Bang Roji mau mengerti akan tugas suaminya itu. Aku merasa asing jika di malam-malam itu ada orang lain yang tidur di rumahku.
Apapun alasannya, itu adalah salah, apalagi suamiku tak berada di rumah. Setiap malam hari, aku selalu mengunci pintu kamarku. Namun, aku tetap khawatir akan terjadinya sesuatu di luar nalarku. Keakraban putriku dengan Bang Roji semakin mengkhawatirkanku. Putriku malah minta agar aku juga ikut menidurkannya di kamarnya dengan mengikut sertakan Pak De Rojinya. Aku tentu terkaget-kaget atas permintaannya. Dengan berbagai alasan, aku bilang bahwa itu gak mungkin, apalagi tempat tidurnya sempit. Aku memberi alasan apa jadinya jika ayahnya tahu aku tidur di ranjang anakku bersama Bang Roji. Putriku tetap dengan permintaannya. Bagiku ini adalah dilema. Apa jadinya jika aku tidur seranjang dengan anak dan orang lain yang bukan apa-apaku? Aku tahu, lama-lama aku bisa saja terjebak ke dalam jurang nista. Lalu aku bicara pada Bang Roji, bahwa jika putriku sudah tidur, ia akan keluar kamar atau keluar rumah. Sebab aku tak enak dan tak wajar dilihat orang lain. Apalagi jika suamiku tahu kejadian ini, Bang Roji pun menyetujuinya. Setelah anakku tertidur, ia pun lantas keluar kamar. Kadang ia langsung ke rumah istrinya. Ya aku maklumi, ia akan bersama istri-istrinya. Terkadang, aku yang keluar kamar jika anakku ditidurkan Bang Roji, dan setelah Bang Roji keluar kamar, barulah aku masuk. Namun, lama-kelamaan kejadian ini semakin biasa terjadi. Tak jarang Bang Roji langsung tidur di rumahku, dan subuhnya baru ia pulang. Namun malam itu, aku amat lelah sekali, hingga aku tak sadar bahwa Bang Roji juga tidur di kamar anakku dan dengan berdempet-dempet karena sempitnya. Kami hanya dibatasi oleh putriku, namun karena kelalaianku juga, aku tak sadar kadang tanganku bersentuhan dengan tangannya di saat anakku posisinya mulai tak beraturan. Malam itu, aku tak sadar bahwa aku telah tidur seranjang dengan orang lain. Aku tak sadar entah kapan putriku pindah tidur arah bawah kasur yang cukup sempit itu. Kini tinggal hanya aku dan Bang Roji, namun aku terbangun dan langsung duduk. Aku lalu memandang Bang Roji, sepertinya ia pura-pura tidur. Tak lama kemudian, ia bangun dan duduk di pinggiran ranjang. Dengan kaget, aku baru mengetahui bahwa anakku sudah berada di lantai. Aku lalu membangunkannya dan mengendongnya. Dengan sedikit mimik, ketus aku minta Bang Roji keluar kamar. Ia lalu keluar kamar. Aku lalu mengunci pintu kamar dari dalam. Mataku tak mau tidur, memikirkan kejadian tadi. Untunglah tadi aku terbangun jika tidak entah apa yang akan terjadi malam itu. Semalaman, aku memikirkan kejadian tadi, kemudian rasa takut mendera aku. Kini, hampir tiap 2 malam sekali Bang Roji selalu ada di rumahku. Ia hanya tak di rumahku jika suamiku ada di rumah. Anehnya, putriku tidak minta agar Bang Roji tidur di rumah jika ayahnya ada. Aku pun semakin memperhatikan pakaianku jika ia berada di kamarku. Tidak jarang aku selalu memakai pakaian hingga 2 lapis, berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Dan kini, di atas ranjangku Bang Roji kembali menidurkan putriku. Setelah putriku tidur, barulah dia keluar kamar dan rumah dan bertugas. Aku heran kini, aku tak lagi menaruh rasa marah atau khawatir pada sosok Bang Roji. Padahal awalnya, aku amat takut terhadap cara dia memandangku. Herannya lagi, kini aku malah semakin kagum kepadanya. Aku merasa dia tidak akan bertindak aneh-aneh padaku. Apalagi di sini, ini hanya ada aku dan dia juga putriku. Jika ia bajingan, bisa saja aku dipaksanya untuk melakukan hal yang lebih tercela lagi. Namun tidak ia lakukan. Aku heran atas sikapku ini. Apakah ini sebagai perwujudan rasa sepiku selama ini? Aku tak tahu. Jujur saja di kantor aku sering diajak rekan-rekan pria untuk makan malam atau kadang ngajak nonton. Namun, aku tak menghiraukan ajakan mereka sebab aku tak mau menambah beban masalahku yang sudah rumit ini.
kehidupan pernikahan aku dan Mas Rudi pun semakin tak karuan. Jangankan nafkah sebagai tanggung jawab suami pada istri, nafkah batin saja dia sudah jarang dia beri. Mungkin ia telah terperdaya wanita simpanannya di daerah itu. Aku semakin ditelantarkan, aku semakin membencinya jika sudah berada dan tidur di kamar. Anaknya saja sudah jarang digendong juga, disayang-sayang, apalagi aku. Aku kasihan putriku satu-satunya ini. Ia kini hanya mencurahkan rasa memiliki ayah kepada Pak Deroji yang biasa membawanya jalan-jalan. Putriku amat membutuhkan figur ayah di mana ia bisa berlindung dan dimanja yang semuanya tidak didapatkannya dari ayah kandungnya. Aku amat khawatir dengan perkembangan putriku ini. Kekhawatiranku amat beralasan, sebab dia semakin mau mengikuti kemana Bang Roji pergi dan selalu nangis minta ikut. Hingga Mpok Esih pun kelabakan jika kemauannya tak dituruti. Putriku selalu baru mau diam jika digendong Bang Roji beberapa saat. Pernah suatu hari, aku akan ke rumah orang tuaku dan membawa putriku. Di gerbang pos jaga, Bang Roji sedang tugas, putriku nangis, minta berhenti, dan ingin digendong beberapa saat oleh Bang Roji. Terpaksalah aku menuruti keinginannya ini. Aku menghentikan mobil tak jauh dari pos jaga. Bang Roji keluar posnya dan berjalan menuju mobilku. Aku membuka pintu samping dan putriku langsung menghambur ke pelukan Bang Roji. Tak lama, memang lalu, aku ambil putriku dari gendongan Bang Roji yang saat itu siap-siap akan memberikannya ke pangkuanku. Di saat aku menyambut putriku itu, secara tak sengaja tangan Bang Roji menyentuhku beberapa saat. Aku merasa sedikit jengah saat itu, sehingga dengan buru-buru, aku tarik putriku dari pelukan Bang Roji. Sempat ia minta maaf atas ketidaksengajaannya tadi, aku hanya diam saja sambil berlalu dan terima kasih karena gendongannya pada putriku saat itu. Aku lalu masuk mobil dan berlalu. Selama perjalanan aku masih terbayang kejadian barusan, aku merasa malu saat di kejadian tadi. Syukurlah kejadian itu tak diketahui orang lain karena di samping mobilku yang parkir. Hari itu, aku di rumah ibu tak lama karena akan berbelanja kebutuhan dapur ke mall dan lalu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku dibantu Bang Roji menurunkan dan membawa barang bawaanku dari bagasi mobil. Ini adalah kebiasaannya membantu aku, sedangkan Empok Esih tak masuk hari ini karena ia pulang ke kampungnya di Kuningan sana. Jadi, terpaksa rumah aku kunci saja selama aku pergi. Sore itu, Bang Roji baru selesai aplusan dengan rekannya dan seperti biasanya, ia ada waktu untuk membawa putriku jalan-jalan keluar komplek. Aku pun sibuk memasak makanan untuk malam dan esok di dapur. Aku agak senang karena putriku sudah dibawa Bang Roji jalan-jalan, sebab akhir-akhir ini ia agak rewel. Setelah selesai masak dan aku mandi dan bersih-bersih rumah. Akhir minggu ini, aku gak ada acara keluar. Namun, akhir minggu ini suamiku masih di luar kota dan juga tak ada beritanya. Lalu tiba-tiba, terdengar suara putriku dan Bang Roji memasuki rumahku. Mereka tertawa sambil membawa boneka kesukaan putriku. Setelah mengantar putriku ke rumah, Bang Roji minta diri, sebab ia akan pulang dan mandi katanya. Namun, putriku tetap tak mau lepas dari gendongannya, walau dengan berbagai alasan, Bang Roji juga berusaha melepaskan putriku. Akhirnya dia malah nangis, dan aku pun minta Bang Roji untuk menuruti kemauannya saja. "Bang, mandi aja di sini ya," kataku. Kasihan, Suci gak mau diam jika abang pergi. Akhirnya, terpaksalah Bang Roji mandi di rumahku setelah aku sediakan handuk cadangan dan juga peralatan mandi yang selalu kusediakan. Malah, Suci anakku minta Bang Roji malam itu tidur di rumahku. Aku hanya diam saja, tak bisa melarangnya lagi. Malam itu Bang Roji pun menidurkan putriku di kamarnya.
Setelah putriku tidur, barulah dia ingin pulang sebentar untuk memberikan uang dapur pada istri mudanya. Aku sempat bilang padanya agar malamnya ia balik lagi, sebab aku khawatir jika nanti putriku bangun, ia akan menanyakannya. Dan jika tak ketemu, maka ia akan nangis lagi, kataku. Bang Roji akhirnya menyetujui permintaanku itu dan berjanji akan segera balik secepatnya. Beberapa jam kemudian, cuaca berubah hujan deras diiringi angin yang amat kencang. Sempat jendelaku dihempas angin hingga aku tutup dan kunci dari dalam. Tak lama kemudian, Bang Roji datang, namun tidak dengan sepeda motornya. Ia sengaja memenuhi janjinya agar putriku tak rewel lagi. Dengan memakai mantel hujan, ia buka pagarku yang memang tak dikunci, lalu ia kuncikan dari dalam. Sampai di pintu depan, ia buka mantel hujannya dan membunyikan bel rumahku. Aku tahu itu Bang Roji, lalu membuka pintu dan lalu memberinya handuk karena percikan hujan membuatnya dirinya basah. Aku mencarikan pakaian bekas suamiku yang tidak terpakai lagi untuk mengganti bajunya yang basah itu, lalu memberikan kepadanya. Di kamar mandi, ia ganti bajunya dengan kaos yang kuberikan itu. Tak lama kemudian, ia keluar kamar mandi. Bang Roji bertanya padaku, bagaimana suci putriku apa bangun tadinya? Ku jawab saja putriku sangat nyenyak tidurnya. Mungkin sudah capek saat dibawa keliling sore tadi, jelasku. Dia membuka pintu kamar putriku, dan seolah itu anak kandungnya, ia ciumi pipi putriku dengan penuh kasih sayang. Aku terenyuh melihatnya. Ayah kandungnya saja sudah tak pernah menciumi putrinya. Aku kagum dan salut akan perhatian Bang Roji pada putri sematawayangku ini, padahal kami bukanlah siapa-siapanya. Namun perhatiannya pada keluargaku membuatku semakin kagum dan menilainya amat baik. Malam itu pun, dia berjalan ke arah ruang tengah untuk menonton acara televisi. Sementara, aku ke dapur membuatkannya secangkir kopi, juga membawakannya makanan kecil. Aku tak lupa menyilahkannya untuk duduk saja di sofa itu dan tak usah terlalu sungkan. Aku lalu menaruh kopi dan makanan itu di meja kecil dekat televisi. Sedang aku lalu mencari majalah yang akan aku baca di kamarku. Sebab aku ingin ke kamar. Apalagi aku kurang merasa nyaman jika di ruang tengah ini bersama dia. Apalagi hari telah beranjak malam. Sambil berlalu, aku minta jika mau tidur, Bang Roji jangan lupa mematikan TV sebab aku akan masuk kamar. Dia menyanggupinya. Hawa dingin malam itu membuatku semakin menjadi ingin cepat-cepat masuk kamar. Baru saja aku masuk kamar dan ingin baca majalah, tiba-tiba lampu padam. Aku keluar kamar dan syukurlah lampu emergensi langsung nyala. Begitu juga di kamar anakku. Jadi dia tak akan terbangun karena lampu mati. Aku lihat Bang Roji masih sibuk mematikan TV, lalu mengecek kontak listrik yang berada di luar rumah. Siapa tahu ada yang koslet, katanya. Rupanya padamnya lampu karena ada gangguan angin dan dimatikan PLN sebab lampu jalan juga padam. Dia lantas masuk ke dalam rumah. Aku pun bilang agar dia tidur di kamar putriku saja, apalagi di kamar itu tersedia karpet tebal di lantai yang biasa untuk bermain putriku. Itu bisa dijadikan alas tidur, Bang, kataku. Dia lalu masuk kamar putriku dan membentangkan karpet itu di lantai. Aku pun membantunya mengambilkan karpet. Tanpa sadar aku terpeleset di dalam kamar putriku itu, kakiku terantuk kayu tempat tidur karena cahaya yang kurang terang. Aku meringis kesakitan. Bang Roji mendengar ringisan kesakitanku. Dia lalu berusaha memapah aku untuk duduk di pinggiran tempat tidur putriku. Lalu dia menanyakan letak balsam. Aku lalu menunjuk ke arah kotak obat yang terletak di ruang makan dekat dinding lemari. Beberapa saat Bang Roji keluar mengambil balsam untuk kakiku ini, aku masih meringis kesakitan di mata kakiku. Tak lama kemudian, kembali ke kamar,
dan berusaha memijiti mata kakiku yang terasa sakit. Dengan mengoleskan balsem ke tempat yang sakit, dia juga memijitinya. Aku merasa nyaman dipijit olehnya. Itulah aku merasakan kulitku disentuh laki-laki lain. Lambat laun rasa sakit mulai berkurang dan terasa nyaman. Dengan intens, ia terus memijiti telapak kakiku, dan dengan sekali entak aku terkejut karena sakit, lalu rasa sakit itu mulai berkurang. "Bagaimana rasanya, Bu?" tanyanya. "Agak enakan, Bang," jawabku singkat. Aku merasakan kini pijitannya mulai naik ke arah betisku. Saat itu aku masih duduk di atas pinggiran ranjang putriku, dan kulihat dia masih nyenyak tidurnya. Ia seakan tak terganggu oleh suara hujan yang masih deras dan angin kencang di luar rumah. Beberapa saat setelah merasakan enakan, aku pun turun ke lantai yang telah dialas dengan karpet tebal yang akan ditiduri Bang Roji. Aku bersandar di pinggiran kayu tempat tidur putriku. Aku amat berterima kasih pada Bang Roji atas bantuannya itu. Aku pun sempat memujinya yang pintar mijat. Dengan merendah, ia bilang, "Itu hanya kebetulan." Aku sempat kurang nyaman saat dia menyebut aku Bu, padahal dia lebih tua dariku. "Bang, jangan panggil aku Bu, panggil aja aku Dik atau nama aja," kataku. "Aku gak enak apalagi abang lebih tua dariku." "Baiklah, jika begitu Dik Risa," jawabnya lagi. "Oh ya, Dik Risa, kok Mas Rudi jarang kelihatan sekarang ya?" tanyanya. Aku sempat terkejut dia menanyakan tentang suamiku. Lalu aku jawab saja bahwa suamiku kini ditempatkan di pulau luar Jawa. Jadi dia lebih banyak di sana daripada di sini, terangku. "Kok Dik Risa gak ikut ke sana juga? Kan kasihan Suci," katanya. "Yah, begitulah Bang. Aku kan tidak bisa pindah kerja juga. Apalagi kini aku telah lama kerja di tempat yang sekarang. Jadi sayang jika harus berhenti," jawabku menutupi kemelut dalam rumah tanggaku. Kami lalu berbincang mengenai beberapa hal yang memang jarang aku dengar dari mulut Bang Roji. Malam itu, aku berkempatan bicara banyak dengannya juga tentang masa lalu dia dan kedua istrinya. Kami berbincang hingga malam semakin larut, namun anehnya aku tak merasakan kantuk. Aku pun tak terlalu khawatir jika besok bangun kesiangan, apalagi Sabtu dan Minggu aku libur di kantor. Masih di kamar putriku, aku seakan menemukan lawan bicara yang enak diajak bicara. Meskipun aku tahu kadang Bang Roji amat polos dalam pembicaraan, namun aku tahu dia cukup berpengalaman dalam hal pergaulan bermasyarakat. Kadang aku senyum-senyum mendengar dia bicara mengenai sifat dari kedua istrinya itu. Dari situ, aku tahu ia bukanlah seorang satpam sembarangan. Ia juga memiliki segudang ilmu, kanuragan juga silat yang dituntut dari mudanya. Dan merasa pembicaraan semakin hangat, aku pun berusaha keluar kamar anakku untuk mengambil air minum. Namun, baru beberapa gerakan mau berdiri, tiba-tiba aku tak tahan. Kakiku seakan ngilu. Aku tak sanggup berjalan keluar. Syukurlah aku tak sampai jatuh karena keburu disambut Bang Roji. Aku dipapahnya duduk kembali di tempat semula. Dia bilang, "Aku jangan berjalan dulu, biar dia yang ambil minuman," katanya. Aku diam saja dan dia pun keluar kamar mengambil yang aku maksud tadi. Kemudian, dia kembali ke kamar dan membawa air minum ke kamar. Lalu aku disuruhnya berbaring aja agar dipijat lagi. Aku mengikuti saja permintaannya itu. Bang Roji lalu mengambil bantal yang ada di atas ranjang putriku, lalu diletakkannya di atas karpet. Dan aku disuruh rebahan agar gampang dipijat. Selama dipijat, aku merasakan amat rileks, meskipun saat itu aku bersama pria lain. Sambil memijat kami selalu berbincang sampai ke hal masalah rumah tangga. Aku merasakan pijatannya telah membuatku nyaman. Syukurlah saat itu Bang Roji tak melihat perubahan di wajahku. Jujur saja saat itu aku mulai larut dalam suasana.
Bang Roji menghentikan pijatannya. Dia merasa aku sudah tak sakit lagi. Aku disuruh untuk menggerakkan kakiku itu, syukurlah kembali, baik dan gak terasa lagi sakitnya. Bang Roji lalu bilang, dia akan keluar saja sebab malam sudah larut katanya. Aku lalu berdiri dan minta dia tidur di kamar ini saja, biar aku yang keluar kamar kataku. Bang Roji pun menuruti permintaanku, aku kembali bangun dari rebahan dan duduk. Bang Roji pun kembali duduk di atas karpet itu. Namun dia memandangku dengan senyum-senyum. Aku heran apa yang menyebabkan ia tersenyum seperti itu. Lalu dia bilang, yang seharusnya memijati aku adalah suamiku. Di Krisa ini aneh katanya. Dengan menutupi keadaan rumah tanggaku, aku bilang saja bahwa suamiku kini ditempatkan di daerah dan menjadi kepala cabang perusahaannya. Dengan mengangguk Bang Roji bilang, kenapa aku gak ikut pindah ke sana? Aku pun beralasan gak enak meninggalkan pekerjaan yang telah aku rintis dan memulai yang baru lagi di tempat lain. Apalagi kini kami sudah memiliki rumah yang harus kami selesaikan cicilannya. Ia tampaknya mengerti dengan keteranganku. Aku merasa malam semakin dingin, berdiri melihat putriku, kututupi tubuhnya dengan selimut tebal, sebab aku khawatir ia akan kedinginan malam itu. Lalu aku kembali duduk di lantai beralas karpet itu dan ngobrol lagi dengan Bang Roji. Sepertinya dia belum ngantuk, aku juga. Kami ngobrol masalah Mpok Esi, juga istri mudanya, kadang diselingi obrolan masalah dia dengan kedua istrinya. Aku mendengar dengan penuh perhatian. Diam-diam dalam hatiku merasa iri akan perhatian dia pada istrinya, juga rasa tanggung jawabnya pada keluarganya. Amat berbeda sekali dengan yang dikatakan Mpok Esi selama ini. Sebagai laki-laki, aku rasa ia amat bertanggung jawab. Tidak seperti suamiku saat ini yang melalaikan keluarga. Tanpa aku sadari, aku menaruh simpati padanya. Meskipun dia adalah seorang satpam dan tukang ojek serabutan. Namun, karena tanggung jawabnya pada keluarga, ia bisa menghidupi kedua keluarganya. Saat itu, aku merasa amat kecil di depannya. Herannya, aku semakin tak kuasa mendengar obrolannya yang amat menyentuh hatiku. Karena merasa capek dengan posisi duduk, aku pun merebahkan kepala di bantal kecil. Sambil rebahan aku mendengarkan kisah juga tentang kenakalannya di masa lalu. Aku antusias mendengarnya, meski mulai dihinggapi rasa dingin yang menusuk tulang. Padahal aku sudah memakai celana panjang kimonoku. Bang Roji melihat aku yang kedinginan, menyarankan aku untuk memakai selimut atau sweater. Aku hanya mengambil selimut dari lemari kamar anakku 2 lembar, yang satu buat Bang Roji dan yang satunya aku pakai. Kututupi tubuhku dengan selimut, namun Bang Roji belum akan tidur tampaknya. Aku merasa saat itu seakan bisa menerima dia dan juga perhatiannya pada kami selama ini. Ia tampaknya tulus memberikan bantuan tenaga dan juga mau menemani putriku yang tanpa pamrih itu. Heran aku, kini kok semakin merasa dia adalah sosok laki-laki yang aku rasa bisa memberikan perlindungan padaku. Pikiran-pikiran itu muncul tiba-tiba. Adakah aku telah kehilangan akal sehatku dengan menempatkan seorang pria yang dulunya amat aku takuti dan curigai karena perbuatannya, dan juga kelakuannya yang amat tidak aku sukai sebagai sosok laki-laki pelindung. Aku semakin kehilangan akal sehatku dan menilai-nilai diri Bang Roji dengan penilaian yang amat plus dan tak menghiraukan dari mana dia dan bagaimananya sifat dan latar belakangnya selama ini. Aku kini telah mengenyampingkan peran dan sosok suamiku yang notabene masih sebagai kepala keluarga dan suamiku yang syah. Di saat itulah aku dikejutkan oleh panggilan Bang Roji yang tiba-tiba mengagetkan aku yang sedang melamun. Aku tersadar bahwa telah melamunkan hal yang gak aku sadari itu. Aku lalu hanya senyum dan bilang, "Tadi
Aku hanya membayangkan apa yang Bang Roji ucapkan. Ia pun lalu bilang, jika aku ngantuk, ya tidur aja ke kamar, sebab ia masih belum ngantuk katanya. Aku merasa malu saat diingatkan, di saat lamunanku terbang kemana-mana. Bang Roji pun bilang, apa aku punya masalah? Sebab dari tadi saat dia ngobrol, aku sepertinya menerawang dan tak nyambung. Dengan muka agak merah, aku mengangguk dan membenarkan tebakannya itu. Bang Roji pun terdiam dan hanya memandangku saja, matanya tajam memandang bola mataku. Aku hanya menundukkan wajahku, tak tahan ditatap seperti itu. Ia lalu berkata, jika aku tak keberatan, ia boleh diutarakan aja katanya lagi. Lalu ia bertanya, apakah selama ini ia dan istrinya sering membuatku merasa terganggu? Aku jawab bahwa gak ada hubungannya lu Bang dengan keberadaan Bang Roji di sini. Lalu ia menebak lagi, apakah suamiku tak suka jika ia dan istrinya sering membantuku? Aku hanya menggelengkan kepalaku, pertanda tebakannya tak benar. Bang Roji lalu bilang jika ia mengganggu ketenangan aku, ya dia biar keluar kamar saja katanya sambil berdiri. Aku lalu menahan tangannya agar tidak keluar kamar. Aku heran kenapa saat itu langsung menahan tangannya untuk berdiri, padahal dia bukanlah siapa-siapa aku. Merasa aku tak menghendaki dia keluar kamar, Bang Roji pun mengurungkan niatnya. Ia lalu kembali duduk di sampingku. Ketika itu, tangannya masih berada di genggamanku, herannya aku tak juga melepaskan tangan Bang Roji. Kini, kami duduk di lantai dengan berdampingan. Dengan suara yang agak serak, aku minta Bang Roji menemani aku sambil ngobrol, meski aku tak peduli lagi aku bersama siapa malam itu. Apalagi, aku lihat putriku masih terbaring nyenyak dalam tidurnya. Ia tak akan tahu bagaimana problema yang aku rasakan saat ini. Apalagi untuk anak seusia itu yang masih kecil. Di saat itu, sebenarnya aku ingin ada yang menemaniku dan mendengarkan keluh kesahku yang kini mendera. Aku merasakan Bang Roji cocok untuk diajak ngobrol, paling kurang sebagai penampung unek-unekku. Aku pun lalu menumpahkan segala beban yang ada di hatiku selama ini, dan tak lagi memandang dia siapa. Mulai dari saat aku menempati rumah ini, hingga masalah rumah tanggaku yang dilanda dilema, dia juga semakin antusias mendengar penuturan aku. Bang Roji pun semakin merapatkan duduknya di sampingku, yang pada saat itu aku juga butuh tempat merebahkan kepalaku. Dalam keadaan labil saat itu, perlahan aku seolah nyaman rebah di pundaknya. Dia pun berusaha membuatku rileks. Aku mulai merasakan rasa damai dan tentram saat itu. Ada rasa nyaman yang aku rasakan di saat itu, seakan mampu menghilangkan kegundahanku selama ini. Aku sendiri sebenarnya amat bingung saat itu, apakah yang terjadi sebenarnya di dalam diriku. Aku merasakan semua masalahku selama ini hilang saat itu. Kini, aku memasrahkan diri pada Bang Roji. Aku seolah tak memiliki pilihan lain lagi untuk keluar dari masalah ini. Aku tahu ini amat bertentangan dengan norma kepatutan dan norma di masyarakat. Apalagi dia adalah seorang satpam yang tidak berhak ikut dalam problema keluargaku. Apa sih yang dapat aku harapkan dari dia? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul di benakku. Namun kemudian hilang begitu saja. Seolah aku amat membutuhkannya, tidak saja aku butuh teman curhat juga, butuh hal lain yang tidak aku dapatkan dari suamiku. Namun sebagai wanita, aku masih dibatasi oleh rasa angkuh yang tidak akan meminta sesuatu itu padanya. Sebagai laki-laki dewasa dan berpengalaman, ia seolah tahu apa yang aku butuhkan. Tanpa bicara, ia mulai memberikan perhatiannya kepadaku dan suatu kesempatan dengan keberaniannya, ia pun berusaha membuatku bahagia. Namun, anehnya aku tidak berusaha menjauh darinya. Aku kemudian melengoskan wajahku ke arah lain, padahal aku
Melakukan itu semua adalah untuk menghindarkan kesan aku amat butuh saat itu. Tampak Bang Roji bukanlah laki-laki kemarin sore yang bisa aku bikin semaunya. Tanpa disuruh, dia lalu memulainya. Namun, apalah dayaku untuk menahan setiap perhatiannya. Perlahan dan pasti ia berhasil. Aku semakin terjebak ke jurang tak berujung yang mulai menampakkan wujudnya. Aku pun kini seolah ikut menerima perhatiannya saat itu. Perlahan, dan mampu membuatku seolah kembali menjadi seorang wanita yang sempurna. Kini, aku seakan rela menerima semua yang terjadi saat itu. Dik Risa, kita pindah saja dari sini. Nanti takut Suci terbangun. Aku juga sadar, Bang. Roji ingin agar anakku tidak terbangun dan tak ingin nantinya anakku mengerti tentang hubungan yang kami lakukan. Saat ia meminta pindah, aku terbayang sedikit tentang kejadian yang akan terjadi. Apalagi status kami yang cukup berbeda itu, masih ada harapan bagiku untuk membatalkan keinginan Bang Roji saat itu. Melihat tingkahnya itu, aku seakan terenyuh akan sikapnya yang terlihat sabar. Aku yakin, tanpa aku minta pun malam ini, ia akan terjadi. Aku tahu ini amat bertentangan dengan norma agama dan adat ketimuran yang kuanut. Apalagi, aku termasuk wanita Jawa yang amat menjunjung tinggi tata krama. Namun saat ini, seakan hilang semua. Perbuatan dan penyelewengan suamiku seakan mencambuk diriku untuk melakukan pembalasan. Meski saat itu aku menyadari tidaklah benar tindakanku saat ini. Bang Roji menyadari juga perbuatannya saat itu menyalahi hukum dan amat baik. Dengan suara berat, seolah menahan sesuatu, dia masih sempat bertanya padaku, "Dik Risa rela akan perbuatan abang ini?" Sambil menatap bola mataku dalam-dalam, aku pun memandangnya dengan tatapan yang tajam, seolah menantang dia, namun hanya beberapa saat. Aku kembali menundukkan mukaku, ada rasa malu jika aku memintanya. Bang Roji adalah laki-laki dewasa yang sudah amat banyak pengalaman, seolah tahu apa yang harus ia perbuat. Sikap diamku saat itu seakan persetujuan untuk selanjutnya. Aku merasakan ada rasa damai dan hangat yang sudah lama tidak aku rasakan lagi. Ada rasa nyaman bersama Bang Roji. Aku semakin tenggelam dalam sosok Bang Roji. Aku tak merasakan lagi dinginnya malam yang diguyur hujan deras saat itu. Yang aku rasakan hanya rasa bahagia bersama Bang Roji. Aku semakin merasa salut dan kasihan atas perlakuannya itu padaku. Aku tak akan mungkin menolak kehendak Bang Roji saat itu. Ia memperlakukan aku lebih dari apa yang selama ini aku bayangkan. Ia memperlakukanku bak seorang ratu di malam yang hujan itu. Ini juga mungkin rupanya yang membuat Empok Esi dan istri mudanya tak mau dipisah oleh Bang Roji. Kini kami sudah menyatu satu sama lainnya. Ada rasa penyesalan dalam sanubariku saat itu, tapi aku bahagia. Padahal saat itu, hujan masih mengguyur dengan cukup deras dan meresapi kejadian yang baru aku alami itu. Aku berpikir keras tentang hubunganku yang sudah semakin jauh dengan Bang Roji. Aku pun sempat terbayang, mungkin begitu juga cara Bang Roji dengan kedua istrinya. Pantas saja kedua istrinya tak mau minta cerai darinya. Sebab Bang Roji amat pengertian dan mampu membahagiakan kedua istrinya, yang kini aku rasakan juga. Kini Bang Roji bukan saja sebagai petugas keamanan kompleks, namun juga sudah menjadi orang yang amat penting bagi kehidupan aku dan putriku. Paginya di saat aku terbangun, aku buru-buru membangunkan Bang Roji agar jangan sampai kepergok putri kecilku. Bang Roji cukup paham akan kekhawatiranku ini. Untunglah hari itu aku tak masuk kantor. Kini, aku sudah menemukan seseorang yang mampu mengisi hari-hariku. Meski aku merasa sedikit cemburu jika ia berada di rumah istri-istrinya.
Malam itu di villa yang aku sewa, aku kembali dihantarkan Bang Roji menggapai kebahagiaan sebagai wanita seutuhnya. Kini, aku mendapatkan kebahagiaan itu dari orang yang aku curigai dulu sering mengawasiku itu. Apalagi dulunya aku amat tak suka padanya. Namun kini, aku sudah bisa menerimanya luar dalam. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.